Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alnela Delvianti dari Pendidikan Sejarah Universitas Riau akan menjelaskan tentang tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore yang terletak di Pulau Halmahera atau Maluku Utara adalah dua kerajaan yang menonjol dalam menghadapi kekuatan asing yang menguasai Maluku. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian, Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore. Sedangkan Kesultanan Ternate menguasai Maluku, Gorontalo, Banggai di Sulawesi, Flores, dan Mindanao Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ba'abula, sedangkan Kerajaan Tidore mencapai puncak pada kejayaannya pada masa Sultan Nuku. Persaingan dari kedua kerajaan ini adalah perdagangan, sehingga menimbulkan persekutuan dan masing-masing memiliki pemimpin persekutuan. Sistem kehidupan politik. Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli V, yaitu Persekutuan 5 bersaudara, dengan wilayahnya mencakup pulau-pulau Ternate, Obi Bacan, Seram, dan Ambon. Kerajaan Tidore sebagai pemimpin Uli Siwa, artinya Persekutuan 9 saudara. Wilayahnya meliputi pulau-pulau Makian, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah itu sampai dengan Irian Barat. Antara keduanya saling terjadi persaingan, dan pada tahun 1512 yang kemudian bersekutu dengan Ternate. Jejak ini diikuti oleh bangsa Spanyol yang berhasil mendarat di Maluku pada tahun 1521 dan mengadakan persekutuan dengan Tidore. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tahun 1529 diadakan Perjanjian Saragossa yang isinya bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina, dan bangsa Portugis tetap tinggal di Maluku untuk memperkuat kedudukannya di Maluku, maka Portugis mendirikan benteng Sao Paulo. Menurut Portugis, benteng ini dibangun untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore. Tindakan Portugis di Maluku semakin merajalela, yakni dengan cara memonopoli dalam perdagangan, terlalu ikut campur tangan dalam urusan negeri Ternate, sehingga menimbulkan pertentangan. Salah seorang Sultan Ternate yang menentang adalah Sultan Hairun pada tahun 1550 sampai 1570. Untuk menyelesaikan pertentangan, diadakan perundingan antara Ternate Sultan Hairun dengan Portugis Gubernur Lopes de Mosquito, dan perdamaian dapat dicapai pada tanggal 27 Februari 1570. Kerajaan Ternate. Pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri Kerajaan Ternate. Ibu kota Kerajaan Ternate terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Kemunduran
kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Dan Sultan Ternate dan Sultan Tidore bersatu melawan bangsa asing, walau kemenangan tidak bertahan lama diakibatkan datangnya VOC di Maluku. Kerajaan Tidore. Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dari Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Melawan Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Kemunduran Tidore sama dengan cerita dengan kemunduran Ternate. Peninggalan kerajaan Ternate. Yang pertama, Istana Sultan Ternate. Kedua, benteng kerajaan Ternate. Ketiga, Masjid Ternate. Peninggalan kerajaan Tidore. Benteng peninggalan Portugis, Keraton Tidore. Baiklah, itulah sejarah singkat tentang kerajaan Ternate dan Tidore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.